Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Live Koran ataupun juga Highlight Koran Tribun Timur yang spesial pada edisi Selasa 2 September 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita akan melihat di halaman utama koran Tribun Timur. Di halaman utama koran Tribun Timur dengan headline Tentara Jaga Kantor Polisi, Prabowo mengatakan pembakaran Makassar makar, demo Palopo hingga Sinjai ricuh, dan juga 1.000 TNI dilibatkan. Dan Tribuner, selain di halaman utama, ada di halaman utama terkait headline Tentara Jaga Kantor Polisi, ada juga berita terkait API serahkan santunan 98 juta rupiah untuk keluarga Abai. Ini masih dampak dari demonstrasi yang terjadi di kota Makassar. Sejak pagi, ribuan tentara nasional Indonesia sudah menjaga kantor pemerintahan dan polisi di kota Makassar pada Senin 1 September 2025. TNI menjaga objek vital kota Makassar dan kejadian ini menyusul pembakaran gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Agustus 2025 malam. Presiden Prabowo Subianto pun menganggap pembakaran gedung pemerintah mengarah ke makar dan sebanyak 5.000 TNI dari Makassar juga diarahkan. Kemudian pimpinan DPRD cari gedung, aktivitas anggota DPRD Sulsel dipindahkan sementara setelah gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar terbakar pada Jumat 29 Agustus 2025 malam hingga Sabtu. 2 hari setelah kejadian, pada Senin 1 September 2025, pimpinan DPRD Sulsel menggelar rapat internal di rumah jabatan. Kemudian mereka akan mencari lokasi ataupun juga gedung sementara untuk DPRD Kota Makassar melanjutkan aktivitasnya. Kemudian pada halaman utama terkait dengan infografis yang tersedia, ada berbagai foto yang menggambarkan tampak para tentara menjaga unit-unit vital dari Kota Makassar. Pertama ada di kantor Polres dan Polsek, kemudian juga Kejaksaan Tinggi Sulsel, Balai Kota Makassar, di BI Sulsel, kantor Gubernur Sulsel. Kemudian juga ada beberapa titik aksi se-Sulawesi Selatan yang terekam pada gambar di halaman utama dari Sidrap, Parepare, Maros, Kabupaten Goa, kemudian juga Toraja Utara, di DPRD Palopo, Polres Sopeng, DPRD Sinjai, DPRD Bulukumba, dan DPRD Jeneponto. Kemudian di Makassar sendiri ada beberapa titik di Jalan Flyover, kemudian pertigaan Jalan Sultan Alauddin Peterani, Jembatan Tello, dan Polrestabes Makassar dan juga di Jalan Urip Sumoharjo. Prabowo sendiri mengatakan, dan ingat di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan-tindakan makar. Ini bukan penyampaian aspirasi, ungkap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian update demonstrasi, mahasiswa tuntut tolak kenaikan tunjangan DPR, reformasi institusi Polri, dan tolak kenaikan PBB P2 di berbagai daerah. Kemudian ada 5.000 prajurit TNI menjaga Sulawesi Selatan dan kepolisian olah TKP pembakaran gedung DPRD Sulawesi Selatan.
Gedung DPRD Palopo dirusak dan pemerintah Kota Makassar serahkan santunan ke korban. Kemudian juga terdapat beberapa kutipan dari beberapa tokoh yang ada di Kota Makassar, dari Irjen Pol Rusdi Hartono, Kapolda Sulsel, dan mohon dukungannya dari masyarakat apa yang telah kita lakukan, dan yang terpenting potensial suspek sudah ada. Ke depan mudah-mudahan semua ini kami bisa selesaikan sebaik-baiknya. Kemudian Maijen TNI Windiatno dari Pangdam 14 Hasanuddin, kami berharap sesuai undang-undang saja. Dalam undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum itu, kalau tidak salah sampai pukul 6 sore, setelah itu mereka bisa kembali. Kemudian Munafri Arifuddin selaku Wali Kota Makassar mengatakan pada intinya semua korban akan dibantu pemerintah kota, terutama saudara Budi yang masih dirawat di Primaya. Nanti akan kami update terus. Kemudian Asrullah Dimas selaku Ketua Batko HMI Sulsel, mahasiswa hadir untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan cara-cara konstitusional. Tetapi kerusuhan yang berujung pembakaran gedung negara jelas bukan karakter gerakan mahasiswa. Kemudian Syamri, Presiden BEM UNM mengatakan Polri seharusnya mengamankan massa aksi, bukan bertindak brutal. Rentetan kejadian ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh. Dan kemudian Tribuners, kita melangkah pada halaman 3 Koran Tribun Timur dengan headline berita Amirullah Nur kembali hidupkan Fun Rally di Sulsel. 58 peserta ramaikan HST Riota Fun Rally 2025. Ajang Fun Rally kembali menggeliat di Sulsel setelah vakum 4 tahun akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 58 pecinta otomotif memacu semangat mereka dalam HST Riota Fun Rally 2025 yang dilepas di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Monumen Mandala Makassar pada Sabtu 30 Agustus. Peserta melintasi jalur Makassar Jeneponto, Bantaeng hingga mencapai destinasi wisata Tanjung Bira, Bulukumba, sebelum kembali ke garis finish di Makassar pada Minggu 31 Agustus 2025 pagi. Peserta melintasi jalur Makassar, Jeneponto, Bantaeng hingga mencapai destinasi wisata Tanjung Bira, Bulukumba sebelum kembali finish. Dan Ketua Panitia M. Fahmi Mohtar menyebut para peserta yang ikut merupakan pereli terbaik. Mereka merupakan pereli terbaik yang bisa ikut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, peserta aman di jalan, dan semua kembali ke rumah dengan selamat. Ide menghidupkan kembali Fun Rally lahir di sebuah warkop Jalan Boulevard. Saat itu, penggagas sekaligus pecinta otomotif Amirullah Nur melempar tantangan untuk menggelar lagi event ini. Jadi waktu itu kami lagi ngopi-ngopi santai di Punam. Pak Ketua Amirullah Nur menantang untuk buat lagi acara Fun Rally. Saya terima tantangan itu. Kemudian Amirullah Nur selaku pengusaha ternama Makassar adalah salah satu penggagas. Usahanya bergerak di bidang konstruksi. Ia pemilik PT Riota Jaya Lestari. Perusahaannya bergerak di bidang pertambangan nikel. Perusahaan ini berfokus pada penambangan biji nikel laterit di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Selain itu mereka juga terlibat dalam kegiatan eksplorasi nikel. Amirullah pernah menjabat anggota DPRD Maros periode 2014-2019. Setelah menyelesaikan tugas di parlemen, Amirullah memilih fokus ke dunia bisnis. Sejak November 2023 lalu, Amirullah Nur terpilih jadi Ketua Gapexindo Sulsel.
Kemudian Vanriota digelar 30 hingga 31 Agustus, target peserta ada 58 mobil, biaya pendaftaran 500.000, dan ada rute yang dilalui, start dari Makassar, kemudian menuju Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan finishnya di Tanjung Bira. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan Syahrudin Arif yang mengatakan dialog mahasiswa, Bupati Sidrap Syahrudin Arif turun menemui demonstrasi di daerahnya pada Senin 1 September 2025. Legislatur Nasdem itu turun memakai baju berwarna putih dipadu dengan celana kain hitam. Ia berdialog dengan para mahasiswa. Syahrudin Arif dikenal sebagai kepala daerah berlatar aktivis. Saat itu, ia aktif sebagai mahasiswa Muhammadiyah. Ia pernah menjabat Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel dan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan, kata Syahar di depan para mahasiswa. Adik-adik dari Aliansi Muhammadiyah hadir menyampaikan aspirasinya, kata Syahar. Syahar mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa yang berjalan tertib dan vandalisme dan anarkis. Terima kasih banyak atas menyampaikan aspirasi, saya beri aplaus untuk semua, ujar Syahar. Semua apresiasi ataupun juga aspirasi yang disampaikan hari ini, baik lewat oratornya maupun pernyataan sikap dibacakan, insya Allah menerima dan menindaklanjuti aspirasi adik-adik semua, sambung Syahar. Kemudian Kapolres Sinjai AKBP Hari Azhar Hasri langsung kawal aksi demonstrasi yang menjadi sorotan saat turun langsung mengawal aksi unjuk rasa di Kabupaten Sinjai sendiri. Dan unjuk rasa ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan pemuda di gedung DPRD Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara. Perwira Menengah Polri kelahiran Jakarta 29 Januari 1982 itu tampak berdiri di tengah massa untuk memastikan jalannya aksi berjalan aman dan kondusif. Sebanyak 422 aparat gabungan dari TNI Polri, kemudian Satpol PP, Damkar, Brimob, Dishub, hingga tenaga kesehatan dikerahkan dalam pengamanan. Masa aksi membawa sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak Pemkab Sinjai menurunkan tarif PBBP 2, menghapus tunjangan DPRD, menangkap dan mengadili koruptor, menghentikan militerisme aparat, hingga mewujudkan pendidikan gratis. Situasi sempat memanas ketika demonstran berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dan menjebol pagar berduri, namun berhasil diredam. AKBP Hari dengan tegas menenangkan mahasiswa. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 9 Koran Tribun Timur dengan headline berita bayar parkir pakai kris di 16 titik. Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir melaunching digitalisasi parkir di Jalan W.R. Supratman pada Senin 1 September 2025. Launching ditandai penekanan tombol sirine, pemasangan rompi resmi, dan kalung Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS ke perwakilan juru parkir, dan hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur Perumda Parkir Makassar Raya Adi Rashid Ali, Bank Indonesia, dan sejumlah mitra perbankan. Layanan parkir by KRIS sementara diuji coba di Jalan W.R. Supratman, Jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang. Ada 27 jukir dan 16 titik parkir di kawasan ini. Tarif resmi yang berlaku Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Dan lokasi pilot project berlaku tarif khusus Rp3.000 motor dan Rp5.000 mobil. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan digitalisasi parkir merupakan inovasi yang menjawab persoalan klasik praktik perparkiran konvensional jukir liar. Selama ini sistem perparkiran kita masih konvensional, manual, cash on hand,
Akibatnya kontrol sulit dilakukan. Dengan digitalisasi, semua tercatat secara otomatis sehingga transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, ujar Munafri. Dengan sistem baru, keberadaan jukir lebih teratur dan terkontrol, serta hasil parkir yang mereka peroleh lebih pasti karena akan otomatis terdistribusi secara proporsional ke pemerintahan dan jukir. Ia juga menyoroti praktik jukir yang kerap memicu kecurigaan warga. Sering kita alami baru berhenti 2 menit sudah atau cuman singgah di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu. Tidak ada saat kita masuk, baru ada saat kita keluar. Munafri menekankan, digitalisasi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan asli daerah. Kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi bisa diminimalisir. PLT Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rashid Ali, menyampaikan program ini menjadi tonggak penting dalam transparansi keuangan daerah. Insya Allah di 2026, 50% titik parkir di Makassar sudah berbasis digital. Untuk itu kami butuh dukungan penuh dari Pemkot, TNI, Polri, dan masyarakat, ungkapnya. Kemudian jukir tidak pusing cari kembalian. Pembayaran parkir menggunakan kris mulai dirasakan manfaatnya oleh juru parkir. Aswar Talani, jukir di Jalan W.R. Supratman, Makassar, mengatakan sistem ini lebih aman dan praktis. Pengendara tak perlu membayar dengan uang tunai, semua transaksi langsung masuk ke rekening. Tidak pusing lagi cari uang kembalian, kalau ada membayar, kasih uang besar. Aswar mengaku kini lebih tenang karena tidak harus menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak. Aswar bekerja di kawasan Pasar Kampung Baru mulai 16.30 hingga 21 WITA. Pendapatannya rata-rata 100.000 per hari. Sebagian disetor ke Perumda Parkir Makassar Raya. Sebelum penerapan, ia dan rekan jukir lebih dulu dibina Bank Indonesia, termasuk pembuatan rekening dan pembuatan barcode resmi. Warga Rahmawati menyebut sistem kris ini mengurangi potensi cekcok dan pungutan liar. Tidak ada lagi alasan jukir tidak punya uang kembalian. Kemudian berita lainnya, Tribuners Munafri pantau demo lewat War Room. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memantau situasi demonstrasi mahasiswa di beberapa titik melalui ruang kontrol War Room di lantai 9 kantor Wali Kota Makassar pada Senin 1 September sekitar pukul 17.50 WITA. Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Zulkifli Nanda, Asisten 2, tim ahli Wali Kota, serta sejumlah pimpinan SKPD. Melalui layar lebar melengkung berukuran 6x2 meter yang terkoneksi dengan ratusan CCTV di berbagai titik strategis, orang nomor 1 di Makassar itu pantau kondisi lapangan secara real time. Beberapa fokus pantauan yakni kawasan flyover Makassar, perempatan Alauddin, pertigaan PLT Utello. Hasil pantauan menunjukkan situasi aman terkendali. Bahkan sejumlah titik yang sebelumnya ramai demonstran tampak kosong sehingga arus lalu lintas lancar. Kami ingin memastikan kondisi kota tetap aman, tertib, dan damai, ujar Munafri. Kemarin siang sejumlah mahasiswa demo di titik tersebut, namun aksi berlangsung tertib dan damai. Munafri berharap suasana kondusif ini dapat terus terjaga sehingga tidak ada lagi aksi anarkis yang dapat mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga. Pemerintah Kota Makassar menjamin masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang tanpa adanya gangguan. Warung Balai Kota Makassar dilengkapi dengan fasilitas pemantauan digital canggih yang terkoneksi dengan ratusan kamera CCTV tersebar di titik-titik vital. Teknologi ini menjadi salah satu instrumen strategis Pemkot Makassar dalam menjaga keamanan kota serta memantau pergerakan lalu lintas dan potensi kerawanan secara cepat dan terintegrasi. Kemudian Tribuners, berita lain di halaman 9 terkait dengan RSGM TNI AL, Pemkot dan juga Pemkot kolaborasi pemeriksaan gigi gratis. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Ladogi TNI AL Yosudarso Makassar siap jalin kolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar untuk memperluas layanan kesehatan gigi kepada masyarakat.
Komandan RSGM Ladogi, Letkol Laut DRG Krisnadi Setiawan menegaskan komitmen Ladogi untuk mendukung program-program kesehatan khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Dalam pertemuannya dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, baru-baru ini, DRG Krisnadi menyampaikan program pelayanan kesehatan gigi seperti pemeriksaan gigi gratis yang akan digelar secara rutin. Konsepnya layanan keliling mirip dengan layanan SIM keliling. Rencananya kegiatan digelar setiap minggu di beberapa titik dengan dukungan Dinas Kesehatan. Kegiatan ini tidak dipungut biaya. Setiap minggu tim kami akan turun ke lokasi berbeda sehingga layanan bisa lebih dekat dengan masyarakat. Krisnadi menegaskan komitmen Ladogi untuk mendukung penuh program-program kesehatan yang digagas Pemkot Makassar, termasuk dengan kegiatan bakti sosial yang diinisiasi oleh Wali Kota. Munafri Arifuddin menyambut baik kehadiran dari jajaran RSGM Ladogi. Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting karena pelayanan kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan banyak pihak. Respon kami tentu sangat positif. Pemerintah kota mendukung penuh program ini, apalagi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kami akan terus memperkuat kerjasama ini untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Makassar, ungkap Munafri. Dan kemudian Tribuners, ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran hari ini. Bagi Tribuners yang ingin membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga WhatsApp di Tribun Family Card di nomor 081141355555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.